Maaf pakai suban ya, bukan apa tapi dingin. Jadi pakai suban karena dingin. Cuaca lagi tak seperti biasanya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wal islam wal iman wa taufiqihi wa kafa bin nikmah. Alhamdulillah hari ini selamat pagi semuanya, bisa berjumpa kembali, bisa bertatap muka kembali, bisa berbagi-bagi ilmu, bisa berbagi waktu, bisa berbagi rasa dan cerita. Bagaimana kabarnya semuanya, yang jauh di sana, yang dekat di sini? Semuanya mudah-mudahan kondisinya jenengan semua masih dalam kondisi sehat walafiat. Yang sakit di sana, di sini, mudah-mudahan diberikan sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya yang lagi kurang baik, mudah-mudahan rezekinya lancar jadi urusannya. Dan mudah-mudahan yang tertimpa musibah, yang meninggal maupun yang luka-luka, yang kena musibah khususnya di Gunung Semeru, baik rumahnya rusak maupun keluarganya kehilangan keluarganya, mudah-mudahan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadiahi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah, para teman-teman subscriber saya, teman media, teman YouTuber semuanya, mudah-mudahan diberikan langkah hari ini, langkah yang sukses, langkah yang nyata, yang semuanya mudah-mudahan ternilai sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafas dan hidup ini tidak sia-sia, semuanya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sebelum masuk ke materi, mari berdoa dulu ya, baca Fatihah dulu. Kita hadiahkan kepada para ulama, para waliullah. Mudah-mudahan kita semua kelak ketika kita tiada, ketika kita berakhir, mudah-mudahan dapat barokahnya, mendapat syafaatnya Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita berakhir dengan cara husnul khatimah, yaitu berakhir dengan cara yang baik dan dapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim minhu wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muhtahibin ya rabba bil mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli imin amin tada kuriji ronim bidi salami mazajda dam anjara
من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dengan selawat tadi hati menjadi adem, ayem, dan lembut. Apa yang menjadi dinasihati oleh Allah mudah-mudahan masuk dalam jiwa kita. Amin. Nah, yang kami sampaikan ya pada kesempatan ini adalah kesaksian hidup yang terkena musibah gunung meletus. Kesaksian hidup bagi yang kena musibah gunung meletus di Gunung Merapi. Dan ini benar. Ini nyata, tidak mengada-ngada. Karena ini cerita dari teman saya, ya, cerita dari teman saya yang bernama Ustadz Abdul Wafi. Beliau turun langsung ke sana. Beliau turun langsung ke sana dan menjadi sukarelawan selama kemarin berapa itu? 1 minggu. Tapi ini kejadian yang pertama ya, bukan yang sekarang. Apa ya? Gunung Merapi itu meletus, yang sekarang itu sudah 2 kali. Yang 1 kali yang pertama beberapa bulan yang kemarin ya. Beberapa bulan yang lalu itu gunung meletus. Setelah itu ini ada susulan kemarin. Tapi susulannya ini udah separah yang pertama. Kalau yang pertama itu sampai 3 kecamatan ya. Pesirian dan lain-lain sampai 3 kecamatan. Nah, ini kesaksian nyata dari Ustadz Abdul Wafi yang terjadi ini. Nah, ini ya. Ini menarik kayaknya. Kenapa kok begitu? Jadi kalau belum waktunya mati, ini tidak mati. Nah, caranya bagaimana? Ini begini. Ceritanya begini ya. Ada seorang kiai kampung, ya, Jadi, saya tidak hafal nama desanya ya. Ini betul soalnya, bener. Soal tidak hafal nama desanya karena kemarin ketika beliau Ustadz Abdul Wafi itu menjenguk saya gitu, Saya sakit ini, tangan saya kan patah ya. Tangan saya patah, sakit. Akhirnya Ustadz Abdul Wafi itu jenguk saya bersama istrinya dan baru datang saja dari Gunung Semeru gitu. Jadi sukarelawan. Saya tidak bisa kemana-mana karena saya sakit beberapa bulan yang lalu. Terus cerita jadi sukarelawan. Nah, ceritanya begini. Ada seorang kiai kampung, ya. Kiai kampung itu bagaimana? Ya kiai kecil tuh loh. Ya kiai yang punya musola atau TPQ yang kesehariannya ngopeni anak itu. Dan apalagi? Ya hidupnya sederhana lah seperti biasanya. Kiai kampung begitu kan. Hidupnya sederhana. Hidup bersama anak-anak kecil, bersama anak-anak TPQ dan anak-anak ngaji. Kalau malam itu ngaji. Istilahnya itu ngaji mosengan. Ngaji mosengan tuh ya tidak nginep gitu loh. Jadi ketika berangkatnya sore jam 5, selesai sholat isya itu pulang. Nah, itu santri mosengan dan kiai kampung. Jadi yang dinamakan kiai kampung seperti itu. Itu kata Gus Dur kemarin, saya sayang kepada kiai kampung. Kenapa? Karena kiai kampung tuh banyak ikhlasnya. Loh, kenapa kok banyak ikhlasnya? Ya karena memang apa adanya. Ya. Hidupnya di kampung, ya apa adanya. Ya udah neko-neko, ya. Tidak ada kepentingan yang gimana kepada pemerintah. Beda dengan kiai-kiai besar. Kadang-kadang kiai-kiai besar disodori berapa M, berapa triliun kalau ikut saya kan gitu. Ya tidak semua kiai besar begitu. Cuma kalau kiai kampung kebanyakan asli. Jadi adanya lah itulah kita openi.
Ya, kalau siang itu kadang ngerumput ya. Kalau kiai kampung itu kalau siang ngerumput, membajak sawahnya ya. Terus kalau malam ya pulang ngopeni santrinya itu. Nah, itu ya kiai kampung itu begini. Kiai kampung itu punya santri perkiraan 15 orang. 10 orang lah, 15 orang. Nah, itu berembuk musyawarah mau buat apa ya? Mau buat musola. Ya, mau buat musola. Mungkin musolanya rusak atau hampir rusak lah. Nah, musolanya rusak itu rembuk atau musyawarah dengan wali murid setempat. Musyawarah dengan keluarga. Musyawarah dengan dengan masyarakat sekitar untuk membangun musola itu ya misalnya. Musyawarah sudah Nah, musyawarah itu banyak orang ketika musyawarah tidak minat menyumbang. Kalau menyumbang itu mungkin hanya ala sekedarnya saja. Masa orang buat musola cuma menyumbang 5.000, menyumbang 10.000. Tidak istilah kayak menjadi donatur. Mungkin kalau kompak masyarakat itu kan masyarakatnya juga banyak kan. Masyarakatnya banyak. Kalau yang kompak paling tidak kan kita cek kan habis 15 juta mungkin. Cek lah habis 20 juta. Karena kalau cuma musola sederhana, musola kecil kan cukup. Kita rembuk sudah habis berapa? Habis 20 juta. Kita kerjasama sudah. Mungkin berapa orang? Sekian orang. Berapa? Terbagi 1 juta saja. 500-an atau 1 juta. Itu kan niat kan. Niat membangun masjid. Niat sekiranya masjid itu ada dan berdiri kokoh. Kan begitu kan. Tapi faktanya tidak. Responnya tidak ada. Responnya kurang dari wali murid, dari masyarakat, dari itu sahabat-sahabat sekitar. Tidak ada. Loh, akhirnya kiai kampung tuh bingung. Loh, ini kok gak ada respon gitu loh. Nyumbang, tapi nyumbangnya kayaknya gak mau ribet gitu loh. Ya, ini nyumbang saya semen 1, selesai sudah. Ditinggal, gak diurusi. Akhirnya gak semangat. Akhirnya uang ketika itu kurang banyak. Karena mungkin yang dibangun itu habis 20 juta, hasilnya cuma 3 juta, 2 juta. Itu kan hal yang konyol ya, kapan mau berdirinya musola itu kan begitu. Ya. Terus bingung, ini gimana? Nah, akhirnya karena bingung kiai kampung itu langsung sepakat dengan istrinya bahwa kiai itu dengan istrinya itu betul-betul ingin ngopeni anak santri dan ingin betul-betul mau mendirikan musola. Akhirnya bagaimana? Akhirnya suaminya kiai kampung itu sama keluarganya, sama istrinya, sama anak-anaknya, karena anaknya kecil ya, jadi dibawa ke luar daerah. Untuk apa? Untuk cari sumbangan dana. Ya, untuk mencari sumbangan dana kepada berbagai daerah. Jadi mungkin antar desa, antar kecamatan, antar desa, bisa juga antar kabupaten. Ceritanya begitu. Akhirnya kiai kampung tidak pulang, demi itu cepat terlaksananya pembangunan musola itu, pembangunan TPK itu. Nah, baru berangkat ya dapat 3 hari 5 hari. Baru berangkat dapat 3 hari. Sekeluarga kiai kampung itu. Ini apa yang terjadi? Yang terjadi di sana ternyata pas gunungnya meletus. Semua santrinya, semua masyarakat sekitar, rumah-rumahnya, ladang tanahnya, sawah-sawahnya maksudnya, ladang itu, semuanya tertimbun tanah gunung meletus itu. Jadi kemarin itu kan ada jalan. Jalan itu ada truknya. Truknya itu di tanah itu di atasnya truk tertimbun. Apalagi cuma rumah dan musola itu habis semuanya. Dilalap habis, tertimbun tanah. Karena ketika itu ya, yang belum putus yang pertama itu, jadi pasir tidak lewat. Biasanya pasir kan lewat sungai. Itu enggak.
Jadi pastir itu cari jalan sendiri. Jadi jalan sendiri. Biasanya kan pasir kan pasti lewat sungai kan, lewat air. Itu enggak. Lewat di mana? Di perumahan. Habis semuanya ya, musholanya, masyarakat. Satu dusun tuh habis. Kan hampir 3 kecamatan yang kena itu. Yang sekarang sisa-sisanya dibangunkan rumah kan oleh bupatinya itu. Akhirnya kenapa yang terdengar begitu? Satu keluarga itu kiai tidak ada sama keluarganya. Ketika nyampe 4 hari 5 hari di desanya itu sudah ketahuan habis tertimbun tanah semuanya. Artinya kenapa? Artinya kiai kampung itu dan keluarganya beserta istrinya itu selamat. Kenapa? Gara-gara niatnya ikhlas, niatnya itu membangun agama Allah, mau mendirikan musola, mau ngopeni anak-anak santri. Tapi Allah diselamatkan dengan cara seperti itu dan akhirnya selamat. Yang lain, keluarga-keluarga yang lain mati, meninggal, termasuk santri dan musolanya, kiai kampung itu beserta keluarganya masih selamat. Ini adalah salah satu kalau belum waktunya mati, tidak akan mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi idza ketika datang ajaluhum ajalnya sampean wa la yastakhirun, tidak bisa diakhirkan. Kalau waktunya sekarang ya tidak bisa besok. Wa la yastaqdimun, kalau waktunya besok tidak bisa sekarang. Tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa diawalkan. Itu kalau sudah waktunya, umur kita sudah nyampe, ada dimanapun, hidup dengan siapapun, kondisi seperti apapun, kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita takuti, itu yang kita khawatiri. Khawatir kita lagi berbuat maksiat, nyawa kita dicabut. Khawatir kita masih berbuat mesum, berbuat maksiat, tempat-tempat yang aneh dicabut oleh Allah. Seperti apa dosanya? Seperti apa yang dosanya yang kita lakukan? Itu namanya su'ul khotimah. Yang kita harapkan itu mati kita ketika sholat, mati ketika kita wiritan, mati kita berzikir kepada Allah, mati kita lagi ingat kepada Allah dan mengucap bibir ini dengan pembacaan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari mati su'ul khotimah. Mudah-mudahan kita mati dengan cara husnul khotimah. Insyaallah semua amal yang kita lakukan, yang kita raih, yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan dengan ikhlas, semuanya insyaallah berakhir dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah meridhai kita, menerima amal kita, dan kelak semuanya berakhir dengan cara husnul khotimah. Sehat ini mudah-mudahan bermanfaat kepada orang lain. Sehat ini bisa berguna hal-hal yang positif, dan tentunya hidup ini satu kali. Hidup ini hanya sementara. Nyawa numpang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak dicabut oleh Allah selama kita masih mampu, selama kita masih bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun dicabut, mudah-mudahan dicabut mati dengan cara husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu ya sebagai ikhtibar saja, sebagai cerita saya, ini ngoceh saja ya. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila bermanfaat video ini, monggo like-nya, monggo komentarnya, monggo share-nya, monggo subscribe-nya. Karena dengan itu channel ini berharap saya tambah besar, biar saya tetap tambah semangat untuk berkreasi, membuat video dan lain-lain. Kalau ada yang salah, tutur kata dan penyampaiannya bisa dievaluasi di kolom komentar. Terima kasih. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.